warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfadil Mustafidah, saya dari Sumeneb, Madura, sebagai kelompok 4 dengan tugas Islam Budaya IC yang akan menjelaskan tentang subtema akulturasi Islam dengan budaya dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan. Pertama-tama, marilah kita pahami tentang pengertian akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang lambat laun kebudayaan asing tersebut diterima dan diolah dalam kebudayaannya sendiri. Jadi seperti bukan memperbarui kebudayaan, namun menambah hal-hal positif dari kebudayaan tersebut. Artinya menggabungkan suatu kebudayaan daerah sendiri dengan daerah orang lain sehingga nantinya kita bisa mendapatkan kebudayaan yang lebih indah lagi, yang lebih bagus lagi begitu. Jadi akulturasi juga dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain yaitu kontak dengan budaya lain dan juga sistem pendidikan yang maju, keikutan serta berpikir ilmiah dan objektif. Itu yang menjadi tolak ukur berkembangnya akulturasi yang ada di sekitar kita. Termasuk juga sikap mudah menerima hal-hal baru, itu juga termasuk toleransi dari dari hal-hal yang bisa menyebabkan akulturasi tersebut terjadi. Jadi kita bisa toleransi terhadap perubahan dan juga kita bisa mengukur bagaimana kita bisa menerima atau mengolah dengan baik budaya-budaya dari daerah lain untuk budaya kita yang akhirnya bisa meningkatkan akulturasi yang cukup mumpuni gitu. Dilanjutkan kepada budaya lokal Jawa. Nah, karena saya sendiri orang Jawa, maka saya mengetahui bagaimana kewajen atau kepercayaan sinkretisme itu dianut oleh orang Jawa. Biasanya itu lebih kepada bukan keimanan, akan tetapi kepercayaan kepada sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan begitu. Jadi yang kita percayai sesuatu melalui perantara sesuatu, melalui hal tersebut, maka kita semakin dekat kepada Tuhan begitu. Ciri khas kewajen atau kepercayaan ini ada 3 varian di daerah Jawa. Yang pertama adalah varian abangan, di mana struktur ini biasanya terdapat di desa dan disosialisasikan kepada para petani, buruh, dan lain-lain yang mengacu pada kepercayaan terhadap makhluk halus. Nah, biasanya seperti keris misalnya, yang itu kita percayai sebagai perantara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Misalnya keris itu dibacain doa-doa begitu. Terus yang kedua adalah varian santri, pengembangan pola pendidikan yang khusus dan terus-menerus. Itu adalah pembelajaran yang terus-menerus berlangsung. Artinya ada di pondok pesantren. Jadi teman-teman atau para santri itu dijadikan satu kelompok, menjadi kelompok tarekat Islam tradisional, dan sistem sekolah ini juga menyampaikan hal-hal tersebut. Jadi lebih kepada tarekat-tarekat. Baik, lanjut ke poin ketiga, yaitu priai atau keluarga kerajaan. Yang mana di keluarga priai ini menunjuk kepada elemen Hinduisme. Jadi kita melanjutkan dari keraton Hindu Jawa. Nah, jadi kayak sistem kerajaan yang lebih mengedepankan sopan santun, adatnya itu lebih kepada akhlak moral gitu. Jadi bangsa priai ini merupakan seperti orang yang disebutlah berdarah biru begitu. Jadi lebih menekankan kepada kekuatan sopan santun, seni dan mistisme intuitif, dan potensi sosial yang terpenuhi. Jadi lebih kepada jadi lebih kepada kayak sopan santun yang diberikan dari raja ke prajurit,
raja ke rakyat, raja ke orang biasa, dan juga orang dari luar pribumi begitu. Jadi intinya kalau priai atau keluarga kerajaan itu lebih kepada kepatuhan atau moral-moral yang sopan gitu. Oke, lanjut kepada peran wali dalam akulturasi Islam dan budaya. Karena tadi kita membahas tentang akulturasi juga dalam bidang pemikiran dan ritual keagamaan, maka kita mencontohkan peran-peran wali dalam akulturasi Islam dan budaya, yang mana peran-peran wali Songo di sini merupakan hal yang patut dicontoh karena sumbangsinya sangat besar, dan Wali Songo di sini memiliki peranan yang cukup efisien dalam proses akulturasi Islam dan budaya di Jawa. Sebagai media penyebaran dakwahnya Wali Songo, ini kemudian menghasilkan nilai-nilai baru yang ternyata tidak mengubah identitas. Misalnya, Wali Songo itu membawa Islam ke daerah Jawa, ke tanah Jawa, akan tetapi tidak mengubah kepercayaan Hinduisme, tapi cuman mengarahkan agar hal-hal atau budaya tersebut tidak ditujukan kepada Tuhan mereka, akan tetapi diubah menjadi kepercayaan yang mengarah kepada Allah gitu. Jadi tanpa mengubah kebudayaan, namun sesembahan tetaplah kepada Allah begitu. Karena kepercayaan yang diteladani oleh kita semua dari peranan dakwah Wali Songo tersebut, kepercayaan atau keimanan, keyakinan itu merupakan suatu budaya atau culture, sulit diganti. Begitu sulit diganti dengan unsur asing. Makanya Wali Songo itu tidak mengganti budaya atau kebiasaan lama yang dilakukan oleh umat Hindu ataupun Buddha di daerah Jawa tersebut, namun mengganti unsur tujuannya saja begitu. Jadi tujuannya ke siapa? Ke Allah begitu. Jadi di sini mereka diharapkan beradaptasi dengan cara mematuhi syariat Islam, dipergunakan dengan cara-cara lunak yang ada di syariat Islam seperti terkait akidah. Oleh karena itu, konsep pengintegrasian unsur Islam ke dalam budaya Jawa tersebut tidak menghilangkan sedikit pun dari identitas tersebut. Jadi begitu. Contoh yang dipaparkan di sini adalah bagaimana Wali Songo menghasilkan nilai-nilai baru secara persuasif. Jadi di sini contohnya adalah seperti menciptakan gamelan dan wayang, juga bidang sastra terserah seperti ajian kitab. Jadi mereka dibuat tertarik untuk menonton seni-seni, akan tetapi untuk misalnya tiket masuk ke dalam pertontonan tersebut harus membaca syahadat, itu kan merupakan kegiatan lunak atau secara gamblang bisa dilakukan semua orang, akan tetapi hasilnya. Oke, kita masuk ke poin terakhir, slide terakhir, yaitu jenis-jenis akulturasi dalam ritual Islam dan keagamaan. Nah, di sini tuh adalah merupakan suatu hal atau suatu kebiasaan yang dibawa oleh para wali, para pendakwah begitu. Jadi dengan cara ini, maka orang-orang Jawa kemudian tertarik untuk masuk Islam, untuk menjadi orang Islam gitu. Karena sangat gampang, tidak berbayar begitu. Jadi jenis akulturasi ini yang pertama adalah selamatan atau kewilujengan. Jadi kayak petek laut, menyelamatkan laut, itu rame-rame, nanti ada yang membawa nasi atau segala macam apa yang ada, apa yang dipunya oleh masyarakat itu dipersembahkan kepada laut, akan tetapi permohonannya, doa-doanya itu tetap kepada Allah begitu. Terus yang kedua adalah upacara daur hidup. Kita melakukan upacara penghormatan hidup, biasanya itu dilakukan ketika Muharram.
Jadi bulan pertama di dalam Islam. Yang ketiga adalah upacara tahunan, sama. Itu biasanya dengan cara memandikan keris-keris. Setelah upacara itu kita memandikan hal-hal mistisme kayak keris atau kepercayaan orang-orang Jawa di sini, apapun, misalnya batu dijadikan jimat yang kemudian dibacakan doa-doa, dijazah doa-doa yang kemudian dijadikan pengaman misalnya. Nah, itu kan tujuannya untuk meminta perlindungan kepada Allah. Jadi, itu yang disucikan, dibersihkan. Terus yang keempat adalah poin D, ziarah kubur. Nah, jadi Wali Songo itu di dakwahnya juga mengajarkan bagaimana caranya atau gimana masyarakat itu dibuat tertarik untuk ziarah ke kubur. Gitu. Misalnya dalam cerita wayang dibuat cerita semenarik mungkin agar anak-anak, agar orang-orang yang sudah meninggal itu bisa dihormati begitu oleh keluarganya. Yang ketiga adalah haul, memperingati hari-hari baik orang yang sudah meninggal atau priai-priai yang sudah dimakamkan tahun-tahun sebelumnya. Poin terakhir yaitu tahlilan. Jadi mengadakan tahlil akbar misalnya, permohonan-permohonan besar misalnya yang diadakan di masjid, di musola-musola atau di lapangan terbuka itu biasanya untuk memenuhi sesuatu yang dirasa tidak aman, misalnya maling gitu. Kayak istighosa akbar. Jadi misalnya ada hal-hal yang tidak aman di wilayah Jawa tersebut, maka diadakan tahlilan besar dengan masyarakat. Jadi selain membantu terkabulnya doa-doa, juga membangun solidarity dan juga gotong royong dari masyarakat itu sendiri untuk lebih kental begitu persaudaraannya dengan adanya tahlilan yang dilakukan berjamaah bersama-sama. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar. Syukran jazilan. Jazakumullah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.